Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah struktur perkembangan hewan dengan dosen pengampu Bapak DLH Triawan Al-Kausar, MPSC. Baiklah, tanpa berlama-lama mari kita simak videonya. Sistem pernapasan itu sangat berkaitan dengan sistem peredaran darah. Dan sebelum kita membahas mengenai sistem pernapasan secara lebih spesifik, kita mesti mengerti terlebih dahulu mengenai kerjasama antara sistem pernapasan dan sistem peredaran darah. Jadi ketika kita menarik nafas atau inhalasi, jadi inhalasi itu menarik napas udara yang ada di luar tubuh, itu akan masuk ke paru-paru. Sehingga sekarang paru-paru kita itu berisi udara yang mengandung berbagai macam molekul, tapi molekul yang paling penting yang ada di situ adalah oksigen. Setiap molekul udara yang ada di dalam paru-paru ini, mau itu oksigen, nitrogen, CO2, dan lain-lain, itu masing-masing memberikan tekanan ke lingkungan di sekitarnya. Mungkin kamu bisa amati ketika kamu mengambil nafas, maka paru-paru kamu akan mengembang, tulang rusuk dan dada kamu juga akan ikut mengembang. Ini sebenarnya mirip kayak kalau kamu niup udara ke dalam balon yang kempes. Yang terjadi lama-lama juga akan mengembang dikarenakan setiap molekul udara yang masuk itu ke balon atau paru-paru kamu itu memberikan tekanan ke lingkungan luar. Nah, tekanan yang diberikan oleh satu jenis vulgar spesifik, misal besar tekanan yang diberikan oleh molekul oksigen saja tanpa melihat besar tekanan oleh gas lain, atau yang diberikan oleh molekul nitrogen saja tanpa melihat tekanan yang diberikan oleh gas-gas lain, itu kita sebut sebagai tekanan parsial. Jadi ada tekanan parsial oksigen, nitrogen, CO2, dan lain-lain yang dilambangkan dengan huruf P. Sekarang kamu sudah tahu istilah tekanan parsial. Nah, coba sekarang kamu bayangkan kalau kita inhalasi, maka tentu kandungan oksigen yang ada di dalam paru-paru kita saat ini akan relatif tinggi kandungan oksigennya. Yang tinggi ini menyebabkan tekanan parsial oksigen paru-paru ketika kita inhalasi menjadi tinggi, yaitu sebesar 105 mmHg. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan nilai tekanan parsial oksigen ada di pembuluh darah kapiler di sekitar alveolus paru-paru kita. Nilainya di sini hanya 40 mmHg. Karena kamu bisa bayangkan jumlah oksigen di daerah ini tuh belum banyak. Nah, adanya perbedaan tekanan parsial oksigen pada satu daerah ke daerah lainnya, inilah yang menyebabkan oksigen dapat berpindah tempat dengan cara difusi. Karena difusi merupakan proses di mana molekul berpindah dari daerah di mana konsentrasi tinggi, atau dalam kasus ini daerah di mana tekanan tinggi, ke daerah di mana konsentrasi atau tekanan itu rendah. Nah, sekarang tinggal gampang karena kalian akan melihat bahwa kunci dari video ini adalah perbedaan tekanan parsial dan proses difusi. Oke, setelah oksigen masuk ke peredaran darah kita, darah yang kayak oksigen ini akan kembali ke jantung, yang lebih tepatnya ke sisi kiri jantung. Jadi daerah kayak oksigen ini akan melewati atrium kiri dan ventrikel kiri. Nah, dari ventrikel kiri darah kaya oksigen ini akan diedarkan ke seluruh tubuh agar oksigen yang kita terima tadi itu bisa dikirim ke sel-sel tubuh kita. Bisa dibayangkan bahwa jumlah oksigen yang ada di peredaran darah itu lebih tinggi dibandingkan yang ada di sel-sel. Bisa disimpulkan bahwa tekanan parsial oksigen yang ada di peredaran darah itu lebih tinggi dibandingkan yang ada di sel-sel tubuh. Sama seperti kasus sebelumnya, perbedaan tekanan parsial oksigen inilah yang menyebabkan oksigen pada pembuluh darah itu berdifusi ke sel. Oksigen yang sekarang ada di dalam sel tubuh kita ini akan segera dipakai untuk menjalankan siklus metabolisme yang mungkin teman-teman pernah pelajari pas SMA untuk menghasilkan energi yang sangat diperlukan oleh sel kita untuk bertahan hidup
Namun sayangnya selain menghasilkan energi, proses metabolisme juga menghasilkan zat buangan berupa CO2. Pemupukan CO2 ini dapat menyebabkan suasana asam yang bersifat racun bagi sel-sel tubuh kita, sehingga CO2 ini mesti dibuang keluar dari tubuh kita. Nah, sekarang kamu bisa lihat di gambar kita bahwa jumlah CO2 yang ada di dalam sel itu lebih banyak dibandingkan di peredaran darah, sehingga bisa disimpulkan bahwa tekanan parsial CO2 yang ada di dalam sel itu lebih tinggi dibandingkan pada peredaran darah. Dan tentu sama seperti oksigen tadi, ini menyebabkan CO2 berdifusi ke sel peredaran darah. CO2 ini akan dibawa kembali ke jantung, ya ke sisi kanan jantung. Jadi dia akan melewati atrium kanan dan ventrikel kanan, lalu ventrikel kanan akan memompa darah kayak CO2 ini ke daerah paru-paru. Sesampainya di daerah paru-paru, sama seperti proses pertukaran gas yang dari tadi kita bicarakan. Sekarang jumlah CO2 yang ada di peredaran darah di sekitar paru-paru itu lebih tinggi dibandingkan yang ada di dalam paru-parunya itu sendiri, sehingga tekanan parsial CO2 yang ada di peredaran darah melebihi yang ada di dalam paru-paru ini, menyebabkan difusi CO2 ke daerah paru-paru, dan pada akhirnya terjadilah proses ekshalasi, yaitu proses buang nafas, sehingga udara kayak CO2 yang ada di dalam paru-paru kita itu kita buang keluar tubuh. Nah, kalau kita lihat kembali siklus respirasi ini dari awal inhalasi sampai akhir ekshalasi, kita dapat simpulkan bahwa hal pertukaran gas pada tubuh kita itu terjadi pada 3 lokasi atau 3 level. Yang pertama adalah pertukaran gas antara udara luar dan udara yang ada di dalam paru-paru kita ini. Ini kita sebut sebagai pulmonary ventilation. Yang kedua adalah pertukaran gas O2 dan CO2 yang terjadi antara alveoli pada paru-paru kita dengan pembuluh darah kapiler.